Newsman Opinion. Ada muncul kekhawatiran teks amnesti jilid 2 ini ibarat jebakan Batman. Artinya dengan mengikuti program ini malah mengundang Ditjen Pajak untuk memeriksa keseluruhan asetnya lebih teliti lagi. Kekhawatiran inilah yang membuat teks amnesti jilid 1 dulu tidak terlalu banyak meminat. Apa komentar Anda mengenai kekhawatiran teks amnesti hanya sebagai jebakan Batman ini? 633-9160. Iya, katanya teks amnestinya cuma sekali. Sekarang 2 kali, nanti besok lagi. Dibilang jebakan Batman ya mungkin, bisa jadi jebakan Batman. Tikus-tikusnya nanti bergerilya lagi nih yang digaji rakyatnya ini. Jadi intinya, semua janji-janji ini kosong semuanya. Teks amnesti yang kemarin itu laporannya bagaimana? Ada gak hasilnya? Harta-harta yang jual negeri para pembesar kita itu dilaporkan. Sekarang yang kedua yang mungkin dijadikan jebakan Batman nantinya. Jadi kata kuncinya, janjinya dulu cuma sekali kok. Kita rakyat ini udah nggak lupa itu janji-janji semuanya itu. Tapi sekarang dilanjutkan lagi. Jadi semuanya ini memang ya udah kembali lagi memang untuk nanti jebakan Batman. Karena mereka ini lagi pusing nyari uang. Rakyat sudah tahu semuanya itu bagaimana kinerja mereka itu. Udah habis pikir mereka itu, para pengelola kita ini. Jadi ya dibilang jebakan Batman ya memang betul, nanti nggak akan itu mungkin dilanjutkan lagi sama rakyat. Karena udah ada jebakan Batman-nya ini. Itu saja, makasih. Ya, saya kira ini sebenarnya budaya yang nggak bagus lah ya. Baru beberapa tahun sudah teks amnesti lagi. Saya menilai seolah-olah bahwa sebenarnya pemerintah itu tahu ada yang akal gitu ya, tapi tidak bisa berbuat atau tidak mau berbuat tegas. Mereka diberi kesempatan teks amnesti karena dia sebenarnya sudah tahu target-targetnya gitu yang akan mendapatkan teks amnesti itu. Itu kekhawatiran saya bahwa ini nanti dimanfaatkan lagi gitu ya oleh yang lain-lain untuk selalu mengharapkan ada teks amnesti dalam jangka waktu tertentu. Jadi menurut saya tidak akan efektif lah. Saya kira demikian. Ya, saya pikir teks amnesti ini kan tentu tidak untuk semua warga Indonesia ya. Paling hanya untuk high net worth people lah, HNW people. Oleh karena itu Ditjen Pajak sebenarnya bisa mengkomunikasikan ini secara khusus saja bagi high net worth people yang punya penghasilan yang kira-kira menjadi klaster dari targetnya. Nah, dibicarakan melalui surat atau melalui komunikasi langsung Ditjen Pajak sehingga mereka lebih paham manfaat dari teks amnesti jilid 2 ini daripada melakukan pendekatan yang sifatnya sedikit dalam tanda petik menakut-nakuti. Lebih baik pendekatan yang sifatnya penjelasan atas manfaat teks amnesti 2 ini terhadap klaster high net worth people. Karena kalau pegawai biasa atau secara umum masyarakat Indonesia pasti tidak. High net worth people itu nggak lebih dari 5% mungkin orang Indonesia. Terima kasih. Teks amnesti ini mau bagus itu orang juga akan lihat kasus BLBI. Sebaiknya kasus BLBI kalau memang udah selesai jangan diungkit-ungkit lagi. Jadi orang juga takut itu yang menyebabkan orang takut. Saya rasa itu. Terima kasih. Ya, itu untuk para pebisnis yang biasa memang jebakan Batman itu. Tapi kalau untuk pejabat yang buat cuci uang ya mereka seneng. Ya saya rasa untuk para pejabat dan koruptor-koruptor kelas kakap lah yang diuntungkan. Kalau untuk kita kayaknya yang menengah ke bawah kayaknya benar itu jebakan Batman itu kalau menurut saya. Makasih. Ya, menurut saya bagaimana kinerja dari Ditjen Pajaknya itu untuk lebih intens sekali karena sudah jelas yang terdaftar itu kita bisa melihat dari apa yang udah dimilikinya gitu. Jadi bisa door to door lebih maksimal gitu aja sih. Terima kasih. Berbangsa bernegara, seluruh masyarakat Indonesia mestinya semuanya harus jujur. Jadi walaupun bukan teks amnesti maupun teks amnesti, pajak harus dibayar dengan benar-benar. Karena itu untuk kepentingan bangsa dan negara, membiayai pembangunan dan fasilitas-fasilitas umum,
itu untuk kesejahteraan bersama itu. Jadi pajak wajiblah sebaik-baiknya dibayar. Terima kasih. Ya menurut saya sih sebenarnya namanya orang tua ini bebas saja, tapi paling siap kan kalau orang yang benar-benar kita tanah airnya sadar akan pajak, kontribusinya terhadap negara ada, harusnya kalau satu lagi dia kalau tidak melakukan pencucian uang dan korupsi, saya rasa sih nggak perlu takut ya. Mau jilid 1, jilid 2, jilid berapapun, ya kan di dunia sekarang Anda percaya nggak dengan sumbangsi Anda terhadap negara ini apa gitu loh, ya kan? Kalau orang yang benar-benar bayar taat pajak, ya kan, tidak ada neko-neko, lurus, ya kan, laporan pajak yang benar, nggak ada simpen-simpen di luar kekayaan orang lain segala macam, korupsi segala macam, saya rasa sih nggak perlu takut ya. Ngapain takut gitu loh? Kalau memang tercatat dengan jelas segala macamnya jelas, kita juga kadang hidup juga tenang kok. Bahasanya nggak perlu takut kabur-kaburan kayak kucing sama tikus kejar-kejaran gitu loh. Ya itu menurut saya sih. Terima kasih. Kepercayaan itu kan dua arah, dan kepercayaan itu is earned, not given. Jadi kepercayaan itu harus diraih, bukannya mengharapkan pemberian. Karena itu pemerintah juga harus membuktikan bahwa dirinya layak dipercaya. Sedangkan wajib pajak harusnya berani mempercaya pemerintah dulu. Karena biasanya apa? Seorang pencuri biasanya selalu curiga sama orang lain. Ya, jadi kalau memang takut-takut terus berarti memang udah ada karakter pencurinya. Terima kasih. Iya, saya pikir anggapan ini menunjukkan ada ketidakpercayaan dari masyarakat kepada pemerintah, khususnya petugas pajak. Jadi, saya pikir pemerintah perlu memperkuat komitmen, menunjukkan kepada warga bahwa bisa dipercaya. Demikian juga bukan ini omong kosong, karena memang yang ikut teks amnesti kemarin-kemarin itu memang benar sekarang justru dijadikan sasaran untuk pemeriksaan, bukan memeriksa orang yang tidak punya NPWP atau tidak melaporkan, tapi justru orang yang sudah ikut teks amnesti dijadikan sasaran untuk diperiksa sekarang terus-menerus. Terima kasih. Kalau menurut saya kan memang seperti periode pertama itu kan harta yang tidak dilaporkan dari tahun 2015 ke bawah ya. Dan kemudian dari harta yang tidak dilaporkan itu yang mengikuti teks amnesti kan akhirnya dikenakan cuma tarif yang rendah ya. Misalnya ada 2% kalau nggak salah, 2%, 4%, dan 6% itu secara tiga periode begitu. Dan saya pikir untuk harta yang sudah dilaporkan dalam teks amnesti 2015 ke bawah itu kan sudah tidak dilakukan pemeriksaan lagi. Artinya itu sudah clear dan tidak akan diotak-atik lagi oleh pemerintah sebenarnya ya, dalam hal ini petugas pajak. Tapi untuk tahun-tahun berikutnya ya harusnya memang jangan takut diperiksa kalau kemudian dari pihak-pihak pengusaha atau wajib pajak itu melaporkan harta dengan benar. Saya pikir sih teks amnesti itu tidak ada masalah. Begitu saja. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.